mengalahkan diabetes cukup 3 hal. Tadi sudah disebutkan, makan benar, hidup sehat, obat yang tepat, ya, baru bisa kalahkan diabetes. Jadi ini masalah lifestyle, masalah gaya hidup kita. Saudara sekalian, kalau Anda bukan pasien diabetes, suatu saat walaupun bukan keturunan diabetes, tetap bisa kena diabetes. Walaupun bukan keturunan, tetapi badan semakin gemuk, perut semakin buncit, usia bertambah tua, pasti suatu saat Anda bisa kena diabetes. Saat ini, setiap 10 detik, 1 orang meninggal gara-gara diabetes. Setiap 10 detik, 2 orang pasien diabetes baru. Jadi kita bisa tahu pasien diabetes semakin lama semakin banyak. Disebutkan pula usia 50 tahun ke atas, sekarang sudah 1 dari 5 orang itu kena diabetes. Berapa banyak dari sini yang usianya di atas 50? 5 orang pasti ada 1 kena diabetes. Di atas 60 tahun usianya 1 dari 4 orang. Jadi 25%, banyak sekali. Indonesia sudah menjadi juara nomor 5. Mungkin sudah masuk juara nomor 4 di dunia dalam produsen pasien-pasien diabetes. Dan andai kata Anda sudah jadi pasien diabetes dan dengan komplikasi, tetap jangan kecil hati, jangan putus asa, kalahkan diabetes, pulihkan komplikasi itu, kembalikan. Seperti Pak Drakub yang sudah sekian puluh tahun kena diabetes, tetap sehat. Saya percaya semua yang tempat ini akan tetap hidup sehat dan umur panjang. Mari kita tepuk tangan untuk hidup sehat. Kita tahu bahwa diabetes itu menyebabkan macam-macam komplikasi. Disebutkan bahwa 15 kali lipat orang dengan diabetes akan lebih mudah terjadi amputasi, potong kaki. Hanya gara-gara peniti di kaki, di kasut, di sepatu. Atau ada pasir kerikil kecil. Karena mati rasa, geser-geser, inca-inca, pecah dan luka tidak terasa. Kemungkinan kedua komplikasi yang menakutkan adalah jantung. Saudara, kalau kita lihat jantung di sini, pembuluh darah jantung itu mulai menyempit. Gula itu mengikis, merusak dinding pembuluh darah. Ditempeli dengan lemak, ditempeli dengan macam-macam trombosit dan sebagainya. Pembuluh darah semakin sempit, buntulah pembuluh darah jantung, lalu terjadilah serangan jantung. Kita lihat pula, kemungkinan selanjutnya adalah masalah ginjal. Kita lihat ginjal mengerut, makin lama makin mengecil. Waktu ginjal itu mengecil, maka pembuluh darah saringannya mulai rusak. Kita tahu Tuhan memberi kita ginjal 2, kanan dan kiri di belakang. Satu ginjal itu ada 1 juta saringan. Kanan kiri ada 2 juta saringan. Luar biasa. Tetapi hanya gara-gara gula saja, lalu makin lama dindingnya makin rusak pembuluh darah itu. Jangan salahkan obat. Banyak orang menyalahkan obat. Tetapi kerusakan ginjal itu semua gara-gara pembuluh darahnya rusak, itu penyebabnya 3C. 3 hal, A, B, C. Seringkali dalam talk show ada orang bertanya, selalu mereka menyalahkan gara-gara minum obat seumur hidup, gara-gara minum obat ini dan itu. Padahal ini karena A-nya tidak baik. A itu apa? A1C, HbA1c. Gulanya belum pernah baik. HbA1c harus di bawah 6,5%. B itu namanya blood pressure, tekanan darah. Tekanan darah itu harus baik, harus di bawah 130/80. Kalau saat ini tekanan darah Anda masih di atas 160, 170, walaupun tidak sakit kepala, tetap harus minum obat. Jangan takut, obat tujuannya supaya tekanan darah bisa baik. Di bawah 130/80 baru B teratasi, blood pressure. C itu masalah kolesterol. Jadi jangan hanya kalau ke dokter hanya masalah periksa gula. Orang diabetes periksanya bukan masalah periksa gula. Orang diabetes harus periksa tekanan darah, harus cek lemak darah, harus periksa berat badan,
harus turunkan berat badan yang berlebihan, harus lihat bagaimana pembuluh darah, sesekali juga periksa kencingnya, bagaimana saringan ginjalnya. Jadi harus periksa macam-macam. Jadi kadang-kadang ada pasien yang ngomel, dokter ini periksanya akene. Tapi perlu sekali, kalau kita makin rajin cek, maka makin tahu keadaan kita. Ya, jadi ginjal kalau sampai rusak, kita lihat orang itu akhirnya menjadi cuci darah. Bayangkan kalau tidak cuci darah 2 hari 3 hari saja, ngos-ngosan, sesak, mati mendadak, kena stroke dan sebagainya. Kita lihat bahaya yang berikutnya adalah pada otak. Orang diabetes 25 kali lebih gampang kena buta, 17 kali lebih gampang kena gagal ginjal, dan 4 kali lebih sering kena stroke, dan 4 kali lebih sering kena serangan jantung. Kita bisa bandingkan orang diabetes dengan orang yang tanpa diabetes. Betapa bahagianya orang tanpa diabetes. Jadi, kalau Anda saat ini kena diabetes, ayo pulihkan. HbA1c tercapai di bawah 6,5, maka Anda sama seperti saya, sama seperti yang lain, tetap sehat dan berhasil mengalahkan diabetes. Saya percaya semua pasti bisa mengalahkan. Slide berikutnya kita lihat bahwa bisa terjadi impotensi, dan saya pernah meneliti tentang impotensi ini, bahwa satu kelompok pria, pada saat saya tanyai impoten apa enggak, dia tidak mau jawab. Dia katakan enggak. Karena waktu itu ada istrinya di sampingnya. Begitu dia sendirian, iya dokter, saya tidak kuat, tidak bisa berdiri. Saya sampaikan kepada saudara, pada saat saya meneliti, saya tanya, ada seorang bapak berkata, lebih baik saya buta mata saya gara-gara diabetes daripada kena impoten, tidak bisa berdiri. Saya katakan semua bukan masalah hormon, bukan masalah kurang obat kuat, tetapi banyak karena masalah pembuluh darah. Aliran darah menuju penis itu terganggu, dan itu menyebabkan tidak kuat untuk mengisi penis dengan darahnya itu. Akhirnya impoten terjadi. Ya. Kemudian bisa juga terjadi kebutaan. Slide berikutnya, mata, dalam retina, syaraf mata, pembuluh darah mata itu terjadi pembuluh darahnya pecah atau pembuluh darahnya bocor di sana, dan kebutaan terjadi. Tetapi sesudah saya katakan ini, semua itu rasanya menakutkan. Lihat kaki yang jelek gitu, lihat serangan jantung yang mematikan, lihat gagal ginjal yang menghabiskan uang. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, jangan takut. Katakan kepada kanan kiri saudara, jangan takut. Katakan lebih keras lagi, jangan takut. Saya berikan solusi, belajar dari buku-buku. Ya, saya nulis banyak sekali buku, dari buku untuk diabetes pada anak, diabetes tentang Kiss Diabetes Goodbye tadi tentang pencegahan diabetes. Bagaimana ini buku yang baru mitos, kemudian juga yang diterbitkan yang di atas itu ada tentang diabetes secara keseluruhan. Saya juga menulis banyak buku-buku yang lain, dan saya sempatkan supaya ilmu yang saya dapatkan lalu saya praktekkan, dan saya banyak belajar melalui talk show How to Get a Healthy Life. Ini membuat saya terus belajar, terus buka buku, terus baca buku, terus belajar, dan akhirnya saya tuangkan tulisan-tulisan. Mudah-mudahan buku-buku ini bermanfaat. Ada di semua toko buku di belakang itu. Ada 3 toko buku yang ada di sana, dari Jaring Pena, Jawa Pos, kemudian ada toko Togamas, kemudian ada Metanoia di sana. Ya, slide berikutnya. Saya ingin membagi tentang ilmu tentang diabetes. Slide berikutnya. Kita lihat di sini. Kenapa terjadi diabetes? Ini diabetes pada umumnya ada 2 tipe. Tipe 1 dan tipe 2. Pada saat makanan masuk ke lambung nomor 1 ini, kemudian ini gulanya itu masuk dalam peredaran darah. Kemudian sampai di peredaran darah, insulin keluar dari pankreas, ini nomor 3, dikeluarkan. Tapi insulinnya sedikit. Insulinnya sedikit, maaf. Insulin yang keluar itu sedikit. Akhirnya tidak sanggup untuk memindah-mindahkan gula, dan gulanya numpuk di dalam darah. Jadi tipe 1 adalah insulinnya sedikit, kuantitas jelek. Pasien demikian harus suntik insulin seumur hidup. Seringkali pasien demikian ditemukan pada usia muda, pada usia masih
ada anak kecil, ada bayi, ada anak kecil 3 tahun, 5 tahun, sejak kecil harus suntik insulin seumur hidup. Kita bisa bayangkan betapa paniknya orang tua, betapa sedihnya satu keluarga. Dan sampai saya nulis dalam buku Tolong Anakku Kena Diabetes dan buku biru itu. Dan itu saya rasa saya temukan banyak pasien seperti itu dan mereka semua panik. Tetapi saya bersyukur sesudah mereka tahu bagaimana hidup sehat dan kalahkan diabetes dengan rutin kontrol teratur. Dan mereka bisa mengerti cara periksa darah, cara ngatur makan dan sebagainya. Anak itu bisa tumbuh dewasa seperti anak yang lain. Anak itu bisa berkarya berhasil. Di Amerika, orang-orang diabetes yang seumur hidup suntik bisa jadi bintang film pemenang Oscar Award. Bisa jadi pemenang medali emas di Olimpiade. Bayangkan, orang-orang yang pakai insulin seumur hidup bisa berprestasi. Saya katakan kepada saudara, saudara tetap bisa tetap berprestasi walaupun kena diabetes. Amin. Ya. Slide berikutnya kita lihat. Oh, yang ini tipe 2. Tipe 2 itu gula masuk ke pembuluh darah, insulinnya keluar. Ada insulin, tapi insulin sekarang kuantitasnya jelek. Kuantitasnya jelek. Jadi ada kualitas, yang satu kuantitas. Insulin keluar tapi insulin mutunya jelek. Akhirnya gula tetap tidak bisa dikontrol. Jadi ada tipe 1 insulinnya kurang, tipe 2 insulin cukup tapi insulinnya jelek. Ya. Banyak orang yang tipe 2. Jadi dia tidak perlu insulin, kadang-kadang perlu tambahan, tapi umumnya pakai tablet cukup. Ya, banyak daripada negara kita, 80% lebih mungkin, itu semua adalah tipe 2. Masih ada tipe lain, tipe gestasi, waktu hamil kena diabetes, sesudah melahirkan diabetesnya hilang. Tapi hati-hati, yang jenis ini kelak menjadi diabetes sungguhan. Ada lagi gara-gara obat-obatan yang menyebabkan gula darah naik, itu diabetes yang tipe yang agak jarang.